Oke, ini kita sudah di Excel, datanya sudah aku masukkan juga. Jadi ada larutan standar mulai dari 25 ppm sampai dengan 450 ppm. Kemudian absorbansinya yang kita pakai untuk pengompleksan 1 jam aja. Di sini juga sudah aku masukkan. Dan kemudian untuk konsentrasi 300 ppm, di sini aku kasih merah karena dia termasuk data yang error. Kemudian aku copy dulu ini datanya. Nah, untuk yang hasil kopiannya ini bagian yang 300 ppm akan aku delete karena dia data error ya, jadi dia bisa mengganggu, maka kita hapus. Nah, kalau udah kayak gini, kita blok mulai dari kolom yang 25 ppm sama dengan 450 ppm. Kemudian kita bikin grafik, kita bikin kurva ya. Nah, otomatis dia akan muncul sendiri kurvanya. Terus pastikan untuk bagian axis title sama kalau bagian sumbu X-nya sama sumbu Y-nya jangan sampai ketukar, dimana sumbu X itu kita adalah konsentrasi, sedangkan sumbu Y-nya itu kita adalah absorbansi. Nah, kalau misalnya nanti naruhnya ketukar, otomatis hasil yang kita cari nggak akan ketemu. Yang kita cari itu sebenarnya adalah persamaan garis dan juga linearitasnya. Di sini ada add trend line ya. Setelah klik kanan di garisnya, kemudian add trend line, kita centang bagian display equation dan R squared value on chart. Nah, di sini nih kita akan dapat nilai ini. Kita membutuhkan nilai persamaan garis Y sama dengan ini untuk kemudian digunakan menghitung kadar urea di dalam sampel urin kita tadi. Dan linearitas ini sebenarnya menunjukkan kelinearan data, jadi datanya itu lurus atau enggak, lurus antara apa dengan apa, antara konsentrasi dengan absorbansi. Seperti yang sebelumnya tadi sudah aku jelaskan bahwa semakin tinggi konsentrasinya, seharusnya absorbansinya kan semakin tinggi juga. Sini bisa kita lihat ya, semakin tinggi konsentrasi maka absorbansinya juga semakin tinggi. Sayangnya untuk 300 ppm tidak terjadi hal seperti itu, yang mungkin entahlah apa yang terjadi gitu ya, sehingga dia kok turun. Nah, ini kan grafik atau kurva yang kita dapat dari data setelah yang 300 ppm kita delete. Maka kita mendapatkan nilai linearitasnya adalah 0,98. Itu bisa terbilang bagus karena yang paling bagus itu sebenarnya 1, hanya karena ketika kita praktikum nggak mungkin banget ya dapat 1. Maka biasanya kita linearitas yang dikatakan bagus selama penelitian atau praktikum dalam lab itu adalah 0,99. Nah, sekarang coba kita cari grafik atau kurva dari yang kita masukkan 300-nya ya. Nanti hasilnya akan sangat berbeda. Nah, kayak gini hasilnya ketika kita menggunakan yang ada 300 ppm-nya. Kenapa kok bisa kayak gitu? Iya, karena ini titik di bagian 300 ppm ini dia menurun, kemudian dia naik lagi. Kalau udah kayak gini, otomatis persamaan garis yang kita peroleh juga akan jelek. Nah, kalau misalnya persamaan garisnya itu jelek, linearitasnya ini juga jelek, maka nanti ketika kita menghitung kadar itu kurang akurat, atau hasil dari perhitungan kadar urea di dalam sampel urin kita itu bisa dikatakan tidak valid. Istilahnya kalau misalnya kita menghitung sesuatu dengan rumus, maka rumusnya sendiri ini tuh udah nggak bagus gitu, maka otomatis hasil yang kita peroleh juga nggak bagus. Seperti itu. Nah, jadi kita menggunakan yang ini ya. Y sama dengan 0,0007X ditambah dengan 1,2405 dengan linearitas 0,9883.